Halo, selamat datang wajib pajak di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Video kali ini masih seputar Cortex tutorial ya. Di video kali ini akan aku sharingkan bagaimana cara untuk melaporkan SPT PPN yang kurang bayar. Ini yang paling banyak terjadi di setiap bulannya di semua perusahaan, yaitu statusnya adalah PPN-nya itu kurang bayar ya. Oke, silakan simak video singkat ini agar teman-teman paham bagaimana cara lapor SPT PPN kurang bayar. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya bahwa informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem ya. Artinya teman-teman silahkan subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi serta tutorial terupdate-nya ya. Oh ya, dan juga video, foto ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Terkhusus materi-materi ini saya ambil kebanyakan dari DJP langsung. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama tentunya kita harus login ke aplikasi, ke webnya Cortex ya. Silahkan masukkan seperti biasa ya, username, password, dan juga pilih bahasa, dan juga teman-teman langsung klik login ya. Yang belum tahu bagaimana cara untuk login bisa simak videoku sebelumnya ya. Linknya nanti saya sediakan di deskripsi. Oke, silakan login dan kemudian teman-teman ya pastikan di sini pilih ya. Untuk loginnya kita jangan sampai salah ya. Kalau kita sebagai pekerja kemungkinan akan muncul juga. Di sini kita akan muncul sebagai OP yaitu NPWP kita sendiri, dan di bawah itu adalah kita sebagai pekerja ya. Jadi teman-teman pastikan pilih yang bawah ya. Pilih yang kita karena ingin melaporkan di perusahaan kita ya. Kita pilih yang bawah. Dan setelah itu teman-teman silahkan langsung pilih yang tax return ya. Yang tax return ini kemudian kita klik yang pilih yang tax return lagi, dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Di sebelah kiri itu ada yang tax return not submitted ya. Ini artinya belum kita laporkan. Ini langsung kita klik saja. Oke, setelah itu teman-teman di sebelah kanannya itu ada rincian ya. Ini contohnya ini ada FAT ya, artinya PPN. Oh ya, teman-teman nanti tidak perlu khawatir ya bahwa di aplikasi Cortex ini bisa bahasa Indonesia dan juga bisa bahasa Inggris. Nah, untuk simulasi yang disaringkan sampai saat video ini dibuat ya masih kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi tenang, nanti akan ada bahasa Indonesianya ya. Oke, ini contohnya di sini ada PPN yang belum dilaporkan ya. Nanti kalau ada SPT yang lain juga akan muncul di sini nih, akan muncul banyak di sini ya. Tapi contohnya di sini adalah yang PPN ya. Oh ya, sebagai informasi tambahan bahwa untuk SPT PPN ini akan terbentuk otomatis setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Contohnya misalkan bulan Agustus, itu di bulan September itu akan terbentuk otomatis yang ini, SPT PPN yang belum submitted ini ya, yang belum dilaporkan ini ya. Dan juga teman-teman ya, informasi tambahannya bahwa tidak bisa lapor SPT masa PPN kalau ada bulan sebelumnya yang belum dilaporkan. Misalkan kita mau lapor Agustus tetapi ada yang bulan Juli ataupun Juni atau yang kelewat bulan apa yang belum dilaporkan, itu sekarang tidak bisa ya. Kalau sebelumnya kan kita bisa lapor mana dulu, mungkin cari-cari yang nihil ya, yang hutangnya banyak tidak kita lapor ya, kita lewat. Nah kalau sekarang nggak bisa, harus urut teman-teman ya. Oke, itu tambahan informasinya. Dan kemudian teman-teman langsung saja ya, kita klik yang tombol view gambar mata ini, kita klik ya. Dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Ini adalah format dari pelaporan SPT masanya seperti ini ya. Oke, kita mungkin perlu tahu ya struktur formulir SPT masa PPN itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang e-faktur desktop. Kalau teman-teman yang memang operator sering menggunakan aplikasi e-faktur desktop, harusnya langsung familiar karena tampilannya, karena urutannya itu hampir sama ya, atau mungkin sama persis, hanya mungkin tampilannya ya, warnanya saja mungkin yang berbeda, tombol-tombolnya yang berbeda ya. Oke, contohnya di sini nih, ini untuk halaman induk ya, kan ada header, kemudian bagian 1 itu penyerahan barang dan jasa, sama kan ya. Bagian 2 perolehan barang dan jasa, sama kan. Kemudian bagian 3 perhitungan PPN kurang atau lebih bayar, sama ya. Dan seterusnya kemungkinan ini sama semuanya. Silahkan dicek, kalau ada yang beda boleh silahkan komen saja ya. Itu ada yang beda Pak, tidak semuanya sama, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Kemudian adalah untuk lampiran ya, lampiran ini juga sama ya, A1, A2, kemudian B1, B2, B3 ini isinya sama. Silahkan ya, silahkan teman-teman cek lagi untuk yang masih ragu-ragu sama atau tidak ya. Nanti kalau yang menemukan perbedaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung ke bagian header ya. Di bagian header, nah bagian header ini akan terisi otomatis ya. Nah teman-teman nanti yang menemukan ada yang tidak sesuai dengan data kita sebelumnya waktu di e-faktur, silahkan bisa menghubungi AR-nya atau bisa langsung ke bagian
helpdesk ya, silakan, atau datang langsung ke KPP. Nanti ada perubahan yang harus dilakukan. Kalau misalkan tidak sama, tapi harusnya sih semoga semuanya sama, tidak ada kendala di sini. Kemudian teman-teman kita langsung ke bagian ya, untuk lampiran A1, A2 ini akan terisi otomatis ya. Ini adalah cerminan dari yang kita isi di e-tax invoice ya, saat membuat faktur pajak keluaran ya. Silahkan teman-teman, nanti kalau ada yang ingin berubah, artinya merubahnya tidak di sini, merubahnya kita harus ke e-tax invoice ya. Nah, untuk yang e-tax invoice ini nanti akan aku sharingkan di video yang lain ya. Silahkan selalu simak channel ini, akan membahas seluruh tutorial Cortex dan juga perpajakan yang lainnya ya. Oke, ini otomatis. Kemudian kita lanjut ke B1 sampai B2, B3. Ini juga sama ya, terisi otomatis atas inputan di menu e-tax invoice di sini ya. Ini untuk yang pajak masukan. Nah, teman-teman, kemudian yang terakhir untuk yang C ini adalah untuk PPN yang dipungut oleh pihak lain. Oke, ini tidak saya bahas ya, karena kalau saya bahas ini bisa satu materi sendiri. Nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung ke bagian 1 ya. Bagian ini terisi otomatis dari lampiran 1A, A1 dan A2 ya. Oke, jadi teman-teman ini akan terisi otomatis. Jadi sama ya, seperti yang di web e-faktur sebelumnya juga sama. Bagian 1 ini terisi otomatis, kecuali yang tidak terisi otomatis adalah untuk penjualan di Gunggung dan juga penyerahan tidak terutang PPN. Ini harus kita inputkan di sini, kita upload. Kalau nanti harus kita upload rinciannya ya berbentuk XML. XML itu seperti apa? Nanti teman-teman akan tahu juga ya, akan aku bahas juga di channel ini. Oke teman-teman, setelah itu untuk bagian 2 ya, bagian 2 juga sama. Ini data-datanya akan terisi dari lampiran B1, B2, B3 dan juga kompensasi kelebihan pajak masukan yang sebelumnya kalau ada ya. Oke, seperti itu. Ini teman-teman harusnya tidak bingung ya untuk yang memang pengguna PPN. Yang bingung boleh langsung saja tulis di kolom komentar. Kemudian bagian 3 ini adalah hasil perhitungan dari bagian-bagian sebelumnya, artinya bagian 1 dan bagian 2 ya. Kemudian untuk bagian 4, nah ini memang agak sedikit panjang, sekaligus langsung ke bagian 4 sampai bagian 8 ya. Data terisi otomatis jika terdapat data yang relevan berdasarkan pada PPN KMS ya. Kemudian juga KMS itu kegiatan membangun sendiri ya. Nah ini teman-teman mungkin ada yang bertanya, kalau saya membangunnya bareng-bareng gimana? Nah ini nanti akan aku bahas juga di videoku lainnya ya, karena kemarin ada yang nanya di kolom komentar membangun sendiri itu yang seperti apa ya. Ini akan aku bahas materinya nanti sekaligus aturannya dan juga cara menghitungnya ya di video yang lain ya. Oke teman-teman, nanti ini datanya berdasarkan KMS ya. Kemudian juga ada untuk pembayaran kode-kode ini ya, dan juga nanti ada faktur pajak atau dokumen tertentu di lampiran A2. Kemudian ada PPNBM dan juga lampiran C. Nanti ini akan membentuk sendiri di bagian 4 sampai bagian 8 ini ya. Oke, seperti itu. Dan teman-teman, nanti jika misalkan ada terdapat PPN atas kegiatan membangun sendiri, isi nilai dasar pengenaan pajak pada bagian 4 ya. Ini nggak kelihatan ya di atasnya ini, teman-teman tinggal masukkan DPP-nya saja ya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu di bagian 9, nah bagian 9 ini silahkan unggah dokumen tambahan jika relevan dengan kegiatan usahanya. Misal teman-teman menyerahkan kendaraan bermotor, itu kan ada rinciannya yang harus kita submit ya. Itu juga silahkan masukkan di sini di bagian 9A, silahkan masukkan ya. Kemudian juga teman-teman yang menyerahkan BKP atau JKP terutang dan juga tidak terutang ya, teman-teman juga nanti lampirkan di sini untuk menghitung kembali PPN masukan yang telah dikreditkan ya. Oke teman-teman, ini sih untuk pengusaha-pengusaha tertentu ya, tapi kalau yang pada umumnya ini tidak diisi teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman ke bagian 10, isi jabatan dan juga penandatangan seperti biasa ya. Dan kemudian setelah itu teman-teman bisa simpan sebagai draft kalau memang ini belum selesai ya. Mungkin masih mau mengecek ini itu, mau ngecek dengan dengan aplikasi yang lain, aplikasi akuntansinya atau apapun ya. Silahkan teman-teman bisa save dan draft. Tapi teman-teman yang sudah yakin dan percaya, teman-teman bisa klik yang pay dan submit ya, bayar dan juga submit. Silahkan klik yang ini. Dan kemudian nanti di sini ada 2 pilihan untuk membayar. Yang pertama yaitu menggunakan deposit balance transfer ya. Nah ini yang baru di Cortex ya. Jadi kita itu bisa ada saldo seperti apa ya, mungkin Shopee Pay gitu. Jadi kita bisa punya saldo digital gitu ya. Saldo digital itu dari mana? Bisa dari
dari pindah buku, atau bisa memang kita sengaja deposit gitu. Misalkan ada beberapa orang yang takut lupa membayar ya, kita deposit dulu di awal bulan, langsung deposit berapa gitu. Nanti masuk ke sini, dan ini nanti bisa dipergunakan untuk membayar pajak jenis apapun ya, kode apapun, seperti itu. Nah, yang paling umum kita langsung create billing code ya, kode billing. Nah, ini teman-teman di sini kita contohkan yang create kode billing ya. Kita klik dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini ada masa aktifnya ya. Untuk bayarnya bagaimana? Untuk bayarnya seperti biasa ya. Kalau sekarang itu yang bisa ya pasti melalui internet banking ya, hampir semua bank bisa, BCA atau apapun gitu ya. Kemudian pakai Tokopedia, pakai Dana gitu aja sekarang bisa ya. Oke, setelah itu teman-teman setelah dibayar ya, atau belum dibayar ya, kita langsung ke menu yang tadi ya. Menu yang tadi, oh ya sebelumnya teman-teman silahkan untuk isi ya signer ID dan juga signer passwordnya ya, silahkan diisi, kemudian klik save dan juga confirm sign. Aduh, mohon maaf bahasa Inggris saya terlalu jago ya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman ya, kita kembali ke menu awal ya, dashboard ya. Nah, teman-teman nanti yang di bagian tax return not submitted itu akan berpindah ya menjadi tax return waiting for payment, karena kita menunggu pembayaran ya. Karena sudah kita cetak kode billing tetapi belum kita bayar, akan muncul di sini. Nah, begitu nanti kita sudah bayar ya. Jadi seperti kita misalkan di aplikasi marketplace ya, kalau sudah kita bayar dia akan pindah sendiri ya. Nah, ini menjadi kalau sudah dibayar akan menjadi tax return submitted ya, artinya sudah disubmit. Seperti itu caranya ya. Dengan dibayar akan langsung otomatis tersubmit ya. Dan teman-teman di sini bisa klik yang gambar mata ini untuk melihat, kemudian yang sebelahnya ini untuk mendownload bukti lapornya ya, ataupun sebelahnya juga untuk melihat induknya. Dan teman-teman untuk lampirannya di sini ya, lampirannya itu bisa kita Excel, kemudian bisa PDF ya, dan juga bisa XML ya. Teman-teman nanti tinggal pilih ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, sistem akan mengirim informasi penyampaian SPT yang telah berhasil melalui notifikasi di portal wajib pajak, email terdaftar, dan juga SMS ya. Oke, teman-teman kalau mau lihat seperti apa buktinya, nah ini bukti penerimaan elektroniknya adalah seperti ini. Ini hanya akan muncul kalau sudah dibayar, billingnya sudah dibayar ya. Oke, nah teman-teman dapat mengunduh SPT induk, kemudian juga lampirannya bisa dalam CSV, Excel, dan juga PDF. Bukan XML tapi CSV ya. Silahkan dipilih yang paling sesuai yang mana. Kalau yang biasanya ya yang PDF aja ya, untuk disimpan digital di komputer kita masing-masing. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, cara untuk melaporkan PPN kurang bayar di aplikasi Cortex ya. Nah, teman-teman saya ingatkan ya bahwa ini adalah yang terupdate, tetapi bisa saja berubah baik tampilannya, fiturnya, ada penambahan ini itu sesuai kebijakan, sesuai perkembangan yang ada di DJP ya. Oke, semoga bermanfaat. Yang masih bingung boleh silahkan diputar ulang video ini, ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Termasuk yang ingin sharing, mungkin ada yang menganggap yang saya jelaskan ada yang salah, boleh silahkan dikoreksi. Ada yang kurang, boleh silahkan dikoreksi. Ada yang ingin berterima kasih, saya ucapkan terima kasih kembali ya. Dan teman-teman saya doakan dengan menonton video-video di channelku, urusan perpajakannya menjadi semakin lancar ya, bisa pulang lebih cepat, kemudian bisa olahraga, jalan-jalan, pacaran, kumpul dengan keluarga, atau apapun ya. Oke, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga ya betul, dan share. Dadah.